Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Pemirsa, meski PDI Perjuangan dan Partai Demokrat kerap tak sejalan, namun nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono masuk dalam daftar cawapres Ganjar Pranowo. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dikabarkan akan segera bertemu dengan AHY. Lantas, akankah pertemuan Puan dan AHY akan menyepakati koalisi? Agus Harimurti Yudhoyono. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan partainya bersedia membuka dialog untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Spirit kalau lingkungan eksternal strategis kita seperti Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu, meskipun itu melalui campur tangan Tiongkok. Kita ini para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PDI Perjuangan itu juga merangkul ya sambil menunggu toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PDI Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Hasto juga mengungkapkan meski ada dialog, PDI Perjuangan tetap memegang teguh etika politik. PDI Perjuangan menghargai Partai Demokrat yang kini berada dalam koalisi perubahan untuk persatuan bersama Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasdem. Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif. Sementara itu, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim merespons rencana pertemuan antara Puan dan AHY. Hermawi mengapresiasi karena meskipun berbeda pilihan politik, namun silaturahmi antar sesama anak bangsa harus tetap dibangun. Saya mengapresiasi rencana pertemuan Ibu Puan Maharani dengan Pak AHY. Memang seyogianya demikianlah, para pimpinan partai harus terus saling bersilaturahmi terlepas dari apapun pilihan politik masing-masing. Jadi silaturahmi bagi pimpinan partai politik adalah sebuah keniscayaan. Apapun pilihan kita, silaturahmi sebagai sesama anak bangsa harus terus dibangun demi kemaslahatan bangsa Indonesia ke depan. Saya kira demikian. Hal yang mengejutkan bahwa Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Apa hal krusial yang membuat kedua elit partai politik ini memutuskan untuk bertemu? Padahal sebelumnya PDI Perjuangan bisa dikatakan tidak dekat dengan Partai Demokrat. Bahkan Hasto Kristianto sempat berujar bahwa sulit bagi PDIP untuk menjalin kerjasama koalisi dengan Demokrat di pemilu dan Pilpres 2024. Hal itu lantaran kedua partai dinilai memiliki prinsip politik yang berbeda. Lantas mengapa sekarang berubah? Telah bergabung politikus PDI Perjuangan Arya Bima, kemudian ada politikus Partai Demokrat Johnson Sitindaun dan juga pakar politik Burhanuddin Muhtadi. Bapak-bapak selamat petang. Selamat petang. Oke, saya awali langsung ke Mas Arya Bima dari PDIP.
Mas Arya Bima, ini seperti apa kemudian bisa tiba-tiba ada pertemuan antara Mas Ahaye dengan Mbak Puan? Sebenarnya latar belakangnya bagaimana, Mas? Sari tentang dinamika persoalan bangsa saat ini dan ke depannya. Ini satu poin lagi kenegarawanan, kematangan, dan kedewasaan Mbak Puan yang diberikan tugas oleh Ketua Umum, oleh partai untuk melakukan berbagai pertemuan dengan partai-partai politik dan tokoh-tokoh politik. Tentunya tidak hanya sekedar kalkulasi-kalkulasi yang menyangkut persoalan-persoalan politik kalkulasi kekuasaan, tapi lebih bagaimana Mbak Puan menarasikan bangsa ini ke depan dengan problem dan dinamika politik, ekonomi, sosial saat ini. Dan tentunya inilah yang menjadi latar belakang bagaimana partai-partai politik ini harus membuka sekat-sekatnya untuk saling berkomunikasi, sehingga hal-hal yang menyangkut persoalannya bisa di-sharingkan secara bersama-sama. Syukur alhamdulillah apabila persoalan itu juga bisa diselesaikan berbarengan, terutama di dalam momen politik di tahun 2024. Ini yang dilakukan oleh Mbak Puan sebagai seorang tokoh politik muda yang kemarin telah berbesar hati juga bagaimana dalam posisi pencalonan Ganjar Pranowo, dan bagaimana Mbak Puan juga ditugasi secara penuh untuk menjadi figur yang harus menyelesaikan pemilu legislatif dan eksekutif. Langkah-langkah terobosan inilah yang saya pun juga terkaget-kaget, karena akan ada proses komunikasi politik yang lebih cair, yang dulu kusut-kusut bulu ayam, ya kan. Kadang kita kejut dan muka asam melihat Demokrat, tapi sekarang ada satu fenomena baru, ada langkah-langkah terobosan bagaimana senyum Mbak Puan yang manis untuk membangun bagaimana sekat-sekat antara Demokrat dan PDI Perjuangan ini mampu dicairkan, dan tentunya ada semacam generasi lahir elit baru yang tentunya konflik lama menjadi sesuatu referensi baik buat Mas Ahaye maupun Mbak Puan. Oke. Dan dunia politik warna ini, dunia politik lama antara Demokrat dan PDI Perjuangan ini akan diwarnai dengan hal yang baru, yang tentunya kita sangat berharap komunikasi politik ini akan melahirkan berbagai langkah-langkah terobosan. Oke, Mas Bima tadi mengatakan akan ada langkah-langkah terobosan membangun komunikasi politik. Saya boleh minta tanggapan dari Mas Jansen, apakah ini artinya langkah-langkah terobosan jangan-jangan mau mengajak Demokrat ini gabung dengan koalisi PDIP? Tanggapan dari Demokrat gimana, Mas Jansen? Atau Bang Jansen? Nggak nyambung nih saya. Oke. Bang Jansen? Halo. Oke, langsung bisa dijawab Bang Jansen, sudah terdengar suaranya? Pertama saya tadi tidak dengar ya sama sekali apa yang disampaikan oleh Kang Mas Arya Bima begitu. Karena terputus tadi nih, tidak masuk ke saya. Tetapi yang pasti yang bisa saya respon begitu, pada prinsipnya Partai Demokrat selalu terbuka untuk berkomunikasi dengan seluruh partai politik ya, termasuk teman-teman PDIP begitulah. Walaupun memang ya pada awalnya kita surprise juga nih. Ya termasuk tentu rakyat Indonesia juga surprise. Karena selama ini kan dipersepsikan hubungan antara Demokrat dengan PDIP ini kan kurang hangat begitulah. Agak dingin begitu dia. Tetapi ini lembaran baru, oksigen baru buat demokrasi kita nih. Jadi kami sangat menghormati kemudian ajakan komunikasi yang disampaikan oleh Mas Hasto selaku Sekjen PDIP. Ya, termasuk apa yang disampaikan oleh Mbak Puan begitu. Yang kedua, ya terkait soal silaturahmi Mbak Puan dengan Mas Ahaye, ya informasi terbaru yang saya terima tadi siang begitu, malam ini nanti Sekjen Demokrat, ya Bang Tengku Rifki Harsa dengan Sekjen PDIP Mas Hasto akan bertemu, itu. Jadi soal pertemuan ini mungkin akan terjadi nih, dan harus kita dukung karena ini kan dua pemimpin muda nih, dan ke depan juga mereka ini juga akan memimpin kita kan, itu.
Oke. Yang ketiga, walau ini dalam suasana pilpres begitu, jangan juga selalu kita maknai pertemuan ini sekedar membicarakan pilpres. Tapi lebih jauh dari itu, ada banyak hal yang bisa didiskusikan begitu, dibicarakan ketika dua tokoh muda ini bertemu. Soal permasalahan bangsa, terwujudnya Indonesia yang bersatu, maju, adil, demokratis, dan lain-lain begitulah. Bagaimana tadi? Bang Jansen tadi menarik mengatakan bahwa ada pertemuan juga Sekjen untuk membahas lebih lanjut pertemuan nanti Mbak Puan dengan Mas Ahaye. Itu pertemuannya untuk mematangkan apa? Apakah jangan-jangan ada terbuka peluang koalisi atau seperti apa, Bang? Backgroundnya kan Mas Hasto kemarin menyampaikan ke publik begitu, ya, ingin membangun komunikasi dengan Partai Demokrat. Kemudian pagi tadi Sekjen kami, Bang Tengku Rifki, mengatakan kami terbuka untuk berkomunikasi. Fresh from the oven begitu untuk TV1. Tadi saya berkomunikasi dengan Sekjen kami Bang Tengku Rifki. Malam ini akan ada pertemuan antara beliau dengan Mas Hasto. Mungkin untuk mematangkan pertemuan antara Mbak Puan dengan Mas Ahaye. Oke. Gitu. Sekali lagi itu tadi, jangan melulu dimaknai begitu. Pertemuan ini hanya sekedar membahas soal pilpres. Itu terlalu sempit begitu dia. Ada cukup banyak hal yang bisa dibicarakan. Apalagi tadi Mas Hasto juga menyampaikan, kami juga mengerti kok etika politik. Partai Demokrat kan sekarang terikat dengan kerjasama dalam koalisi perubahan begitulah dia. Jadi kan masing-masing saling tahu posisi nih, gitu. Dan sebagaimana pernyataan Ketua Umum kami Mas Ahaye juga di banyak kesempatan beliau kan menyatakan kami tidak akan pernah menyerah untuk kemudian membawa koalisi perubahan ini terus berlayar, kan itu dia. Kecuali kemudian ada hal-hal yang lain nanti. Jadi itu info terbaru untuk TV1. Oke. Bang, saya sekarang ke Mas Burhanuddin. Mas Burhanuddin ini tampaknya serius sekali ya, bahkan antar sekjen saja nanti akan melangsungkan pertemuan untuk membahas bagaimana pertemuan nanti antara Mbak Puan dan juga Mas Ahaye ke depannya. Mungkinkah ini nanti akan ada kemungkinan nih Demokrat nanti jangan-jangan ditarik ke koalisi PDIP? Bagaimana nih terawangan dari pengamat politik? Tapi bisa dijawab usai jeda, sesaat lagi kami kembali.